Puji nama Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan tema dari GBI bulan ini adalah bulan tentang misi dan penginjilan. Jadi satu bulan ini selama bulan Oktober kita akan berbicara tentang misi dan penginjilan. Minggu lalu Bapak Gembala sudah berbicara tentang utusan-utusan Injil atau menjadi utusan-utusan Injil. Dan hari ini kita masuk ke bagian kedua tentang menyalakan api Pentakosta, api penginjilan bagi semua orang. Dan saya akan memilih firman buat kita semua berada di Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Semua ayat firman sudah saya taruh di slide, semoga semuanya bisa jelas dibaca dengan baik. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Yang sudah ketemu bilang amin. Amin. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 di bawah perikop Paulus di Athena. Ayatnya lumayan panjang, kita akan baca secara bergantian dan sama-sama di ayat terakhir bersama-sama. Saya mulai ayat 16. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Ayat 17. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan malam, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi orang yang lain berkata, rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ayat 19. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh, karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Tinggal di situ, tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh penjaga-penjagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Sama-sama ayat 4. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris.
dan juga orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum memulai dengan perjalanan atau apa yang dilakukan Paulus selama berada di kota Athena, ternyata kita harus mengerti dulu keadaan kota Athena atau kota yang berada di negara Yunani saat ini atau di kerajaan Yunani kuno waktu itu. Kota Athena ini adalah kota yang sangat maju dalam bidang pendidikan. Dia adalah kota yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kesenian. Kalau kita ingat semua yang kita pelajari selama kita bersekolah, selama di SD, mungkin SMP, SMA, semuanya itu memiliki nama yang berasal usul dari Yunani atau ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani. Seperti biologi, artinya apa? Bios dan logos. Logos yang artinya ilmu pengetahuan, bios artinya kehidupan atau ilmu hayat, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Atau ilmu yang mempelajari tentang Allah, teologis. Semuanya itu berasal dari bahasa Yunani yang memang Yunani atau Athena itu adalah pusat pendidikan pada zaman dulu. Selain itu juga, saudara-saudara, kota ini memimpin dunia dalam pencapaian secara intelektual. Jadi mereka di sana banyak orang-orang pintar di sana. Dan juga dalam hal kesenian, kota ini adalah kota yang sangat indah dalam hal kesenian. Dia adalah kota yang sangat memenuhi atau dipenuhi dengan bangunan-bangunan arsitektur yang sangat-sangat luar biasa indah, melebihi kota manapun di seluruh dunia. Yang kedua tentang Athena adalah kota ini merupakan kota yang menjadi pusat filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hakikat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mereka bertanya tentang hal-hal dasar apa yang ada di dunia ini. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Itu adalah tentang filsafat. Orang-orang yang pintar dalam filsafat atau ahli filsafat sering disebut apa? Filsuf. Kalau kita kenal dulu ada namanya Plato, ada Aristoteles, ada juga Socrates. Itu adalah ahli-ahli filsuf zaman dulu. Bahkan filsafat itu sering disebut apa? Ilmu dari induk dari segala ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Di ayat yang 18 di situ dikatakan kota itu berada banyak ahli fikir. Nah, kata ahli fikir situ lebih tepatnya diartikan sebagai ahli filsafat. Beberapa filsuf lain selain Plato, Aristoteles dan Socrates adalah yang bernama Zeno. Zeno ini dia hidup dan mati sekitar tahun 264 sebelum Masehi. Nah, Zeno punya pengikut-pengikut ini yang di dalam bacaan tadi dikatakan golongan Stoa. Ada juga seorang filsafat bernama Epikuros. Dia juga yang kita temukan dalam bacaan tadi, golongan-golongan Epikuros. Itu adalah pengikut-pengikut filsafat yang sangat terkenal. Nah, selain itu saja, kota Athena juga kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Di ayat yang 16 dikatakan situ Paulus melihat bahwa kota Athena itu sangat penuh dengan patung-patung berhala di ayat yang 16. Jadi kota ini selain maju secara pendidikan dan teknologi dengan pengetahuannya, tetapi kota ini juga penuh dengan banyak-banyak berhala. Seorang penafsir bernama William Barclay mengatakan bahwa dikatakan bahwa ada lebih banyak patung berhala atau dewa-dewa di Athena daripada di seluruh wilayah Yunani lainnya. Jika digabung menjadi satu, bahwa di Athena lebih mudah untuk bertemu dengan seorang dewa atau sebuah patung berhala daripada seorang manusia. Jadi saudara bisa bayangkan, begitu banyaknya patung berhala yang ada di kota Athena, orang-orang mengatakan bahwa lebih mudah ketemu patung berhala daripada ketemu seorang manusia. Dari penuhnya kota Athena ini dengan berhala dapat disimpulkan bahwa kota yang bisa maju, berkembang secara ilmu pengetahuan, filsafat dan kesenian, ternyata belum bisa mengenal Allah dengan benar. Jadi kota mau maju seperti apapun, belum menjadi jaminan bahwa dia itu sudah mengenal Tuhan yang benar. Jadi saudara-saudara jangan berpikir bahwa orang-orang di desa saja ya mereka menyembah berhala atau mereka primitif atau mereka tertinggal secara agama. Tetapi orang-orang yang ada di tempat-tempat yang maju, kota-kota yang berkembang, mereka juga tidak bisa
mengenal Tuhan dengan benar. Seorang penafsir juga pernah berkata demikian, andai kata filsafat, kesenian dan imajinasi manusia bisa mencapai kebenaran dan menemukan Allah, maka hal itu pasti sudah terjadi di Athena. Tetapi yang ada di sana adalah pameran atau pertunjukan yang menyedihkan dari kesalahan dan ketidakbermoralan. Jadi manusia mau bilang kalau hikmat manusia itu tidak menjamin akan mencapai kebenaran yang sejati di dalam Tuhan. Nah, orang-orang Yunani itu orang-orang yang menganut paham politeisme. Mereka menyembah banyak sekali dewa-dewa, seperti tadi katakan banyak batu itu menggambarkan bahwa dewa-dewa mereka itu sangat banyak. Mereka menyembah ada dewa namanya dewa Uranus atau dewa langit. Ada juga namanya Dewi Bumi atau namanya Dewi Gaia. Ada Kronos, dewa waktu. Ada Zeus, dewa langit, dewa petir. Hermes, juru bicara para dewa. Terlalu banyak, saudara. Kalau saya sebutkan banyak-banyaknya dewa Yunani, mungkin ibadah 2 jam ini tidak habis. Karena saking banyaknya mereka itu menyembah dewa. Mereka untuk melakukan hal ini ada dewanya. Untuk perang ada dewanya, namanya dewa Ares. Untuk berburu ada dewanya, namanya Dewi Artemis. Untuk pengobatan ada dewanya, namanya Dewa Apollo. Untuk kecantikan ada dewanya, namanya Dewi Aphrodite. Terlalu banyak. Mereka melakukan ini semua ada dewanya begitu. Jadi untuk bagian-bagian tertentu mereka sudah sangat-sangat melenceng daripada penyembahan yang benar. Makanya mereka sangat menyembah banyak-banyak sekali dewa. Itu latar belakang kota Athena pada zaman itu, saudara. Nah, yang kedua kita akan belajar apa saja yang Rasul Paulus lakukan selama dia di Athena. Perlu diketahui bahwa kalau kita baca konteks sebelumnya itu dia dan Silas bersama Timotius itu sedang melakukan perjalanan penginjilan, tepatnya perjalanan penginjilan Paulus yang kedua. Ketika mereka sampai di Tesalonika, saudara, mereka diusir oleh orang-orang Yahudi di sana. Orang-orang Yahudi menyewa preman-preman, penjahat-penjahat untuk mengusir mereka karena mereka terganggu dengan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas bersama Timotius. Mereka lari ke Berea. Di Berea ini orang-orang Yahudi di sana itu lebih baik karena mereka menerima ajaran-ajaran dari Rasul Paulus dan Silas dan juga Timotius. Tetapi orang-orang yang dari Tesalonika ini mereka mengetahui bahwa Paulus dan teman-teman mereka ada di Berea. Dari situ mereka mengikuti Paulus ke Berea. Dan di sana mereka buat kekacauan lagi. Pada akhirnya orang-orang di Berea mengantar Paulus lebih dahulu ke Athena, sementara Silas dan Timotius masih di Berea. Sehingga Paulus di Athena ini Paulus seorang diri. Makanya di ayat yang ke-16 dikatakan Paulus menantikan mereka. Artinya dia sedang menunggu. Paulus menunggu Silas dan Timotius yang datang dari Berea. Tetapi apakah Paulus berdiam diri? Apakah Paulus tidur-tidur? Tidak, saudara-saudara. Paulus memanfaatkan waktu dengan baik. Paulus tidak berdiam diri, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, tapi ia berkeliling kota Athena untuk melihat. Dengan kata lain, Paulus mengamati. Paulus mensurvei orang-orang Athena punya kehidupan seperti apa. Jadi untuk penginjilan itu saudara juga perlu survei. Atau saudara harus perlu mengerti keadaan tempat tujuan yang sedang saya menginjili ini seperti apa. Saudara jangan buang-buang waktu, tapi memanfaatkan waktu dengan sangat-sangat baik. Nah, Paulus memanfaatkan waktu ini untuk mengamati, melihat keadaan sekitar. Itu yang pertama, Paulus benar-benar memanfaatkan waktu. Yang kedua, Paulus merasa sedih. Nah, terjemahan lain dari kata sangat sedih ini artinya Paulus jengkel atau marah dengan keadaan orang-orang di Athena, atau Paulus kacau, menunjukkan bahwa dia merasa sedih, marah dan juga kasihan kepada orang-orang yang ada di Athena. Ini aneh, karena Athena ini adalah kota nomor 1 saat itu di dunia dalam hal ilmu pengetahuan dan juga arsitektur dan kesenian. Jadi pasti ada banyak kuil-kuil di sana, patung-patung berhala di sana yang sangat indah. Kalau saudara kita zaman sekarang pergi, mungkin kita mengagumi karena keindahan seni dan juga bentuk-bentuk arsitektur bangunan yang sangat indah. Tetapi ia melihat semuanya itu, ia merasa sangat sedih. Karena apa? Karena Paulus melihat bahwa
Semuanya itu menunjukkan bahwa Allah Israel itu, Allah yang sejati itu, Allah yang tidak dihormati di sana. Bahwa orang-orang Athena begitu sangat bodoh dan sesat dalam hal rohani. Dia sedih karena ini orang dong sudah maju, ini orang dong sudah sangat-sangat pintar, intelektual, tapi secara rohani mereka masih bodoh atau mereka sebenarnya tertinggal. Ini juga yang harus kita alami, kita harus lakukan. Ketika kita melihat sekeliling kita mungkin tidak benar atau sekeliling kita orang-orangnya tidak bertobat, tidak hidup sesuai firman Tuhan, apakah kita juga seperti Paulus yang sedih? Atau kita cuek? Atau kita mungkin bodoh amat dengan kehidupan orang-orang sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan? Itu yang kedua, Paulus sedih dengan keadaan kota Athena. Yang ketiga, Paulus memberitakan Injil. Di ayat 17 dikatakan, karena itu di rumah ibadat dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Orang biasanya kita tuh kalau sedih itu kan kita menyesal atau kita merasa kasihan, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Karena kita melihat tetangga kita atau orang-orang sekitar kita masih hidup dalam dosa, kita merasa sedih tapi kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi Paulus tidak bisa berdiam diri. Paulus memberitakan Injil. Dia tahu di sana ada beberapa orang Yahudi, di tengah rumah ibadat orang Yahudi, dia beritakan Injil di sana. Dan dia juga pergi ke pasar untuk bertemu dengan orang-orang di sana untuk memberitakan Injil. Jadi pemberitaan Injil di pasar itu sebenarnya kalau kita ingat-ingat saksi Yehova itu mungkin mereka terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kalau saudara ingat sekarang ini kalau kita ke pasar atau ke tempat-tempat umum, saya pernah di TG, saya pernah di Tamlo, saya melihat orang-orang saksi Yehova itu ada di sana untuk mereka beritakan Injil. Sementara kita kebanyakan kita diam, kita sibuk dengan tugas dan pekerjaan kita sibuk dengan hal-hal yang kita kerjakan setiap hari. Tetapi Rasul Paulus dia memberitakan Injil di rumah ibadat orang Yahudi dan juga di pasar. Paulus tetap memberitakan Injil meskipun dia sendirian. Dia tidak takut sama saudara. Saudara kalau pergi ke kota orang dan saudara sendiri, saudara takut tidak? Saya yakin kebanyakan dari kita pasti takut. Kita ini di orang kota ini, kita negara asing ini, bagaimana saya memberitakan Injil? Apalagi kalau tidak ada orang yang kita kenal di sana. Kita sudah sepak tangkaran, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada kenalan, tidak ada rekan di sana. Bagaimana saya mau memulai penginjilan? Nah ini tantangan penginjilan buat orang-orang seperti itu. Saudara Ade, saudara Merlin, Amalaskar juga di sini, calon-calon penginjilan yang ingin menginjil untuk tempat di mana bukan asal kita atau di luar kota. Apakah saudara berani penginjilan sendirian? Atau saudara harus ada kawan dulu baru penginjilan? Rasul Paulus dia sedang menunggu Silas dan juga Timotius, tapi dia tetap memberitakan Injil. Dia tidak takut meskipun dia sendirian. Yang berikut, Paulus tidak takut meski berhadapan dengan ahli-ahli filsafat. Saya sudah katakan di depan tadi, ahli filsafat itu orang-orang yang sangat pintar dalam ilmu pengetahuan. Nah kita ini kan kadang bertemu dengan orang yang lebih pintar, kita pasti takut kan untuk beritakan Injil. Kita pasti minder duluan, apalagi latar belakang pendidikan kita tidak sesuai dengan dia, atau kita bisa mungkin lulus SMA, dia sarjana atau dia diploma atau dia sarjana S2. Tapi Paulus berani menghadapi orang-orang pintar pada waktu itu. Tentunya dia juga pintar. Paulus itu orang yang sangat pintar, saudara. Tetapi dia tidak mengandalkan kepintaran dia secara pribadi. Dia mengandalkan Roh Kudus. Dia hanya menggunakan kepintaran atau hikmatnya, tapi dia tidak mengandalkan. Beda, saudara. Menggunakan dengan mengandalkan itu beda. Dia mengandalkan Roh Kudus, tapi dia memakai hikmat dia. Karena kita sama-sama tahu Paulus juga sangat terdidik. Dia menggunakan kepintaran hikmat yang ada untuk berhadapan dengan orang-orang pada zaman itu. Di situ dikatakan ahli pikir yang berasal dari golongan Epikurus dan Stoa. Nah, saya akan kasih tahu sedikit saudara bahwa golongan Epikurus dan Stoa itu orang-orang yang seperti apa. Yang pertama, golongan Epikurus, mereka percaya bahwa adanya Allah-Allah
atau gods, tetapi mereka menganggap bahwa para Allah itu hanya bermalas-malasan di surga dan tidak memperdulikan dunia maupun manusia. Orang-orang Yunani itu mereka percaya banyak dewa yang tadi saya sudah sebutkan itu. Nah, dewa-dewa itu tuh tinggal di satu gunung namanya Gunung Olympus. Nah, dewa-dewa itu cuma bermalas-malasan di sana, tidur-tidur saja di sana. Bahkan mereka tuh kawin-mawin, bisa kawin-mawin begitu. Si A bisa kawin dengan si B dan bisa beranak pinak begitu. Dan orang-orang Epikuros itu percaya bahwa dewa-dewa mereka itu sangat banyak dan hanya bermalas-malasan saja di surga dan tidak peduli dengan manusia yang ada di dunia atau di Athena pada waktu itu. Golongan Epikuros juga percaya bahwa dunia diciptakan, tidak percaya bahwa dunia diciptakan oleh Allah, dan mereka percaya bahwa materi itu bersifat kekal. Mereka tidak percaya bahwa dunia itu Allah yang menciptakan. Orang-orang Yunani percaya bahwa penciptaan dunia itu terjadi dari suatu kekacauan. Dari kekacauan itu timbullah atau lahirlah sebuah dewi yang saya sebut tadi namanya Dewi Gaia atau Dewi Bumi itu. Jadi mereka tidak percaya Allah menciptakan manusia seperti atau menciptakan dunia ini seperti yang kita tahu dalam kitab Kejadian itu. Yang ketiga, mereka beranggapan bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan, dan karena itulah si manusia terombang-ambing tanpa ada yang mengontrol. Jadi semua itu kebetulan dan terjadi itu tidak ada yang mengontrol. Ini sangat berbeda dengan pemahaman kita orang-orang Kristen, bahwa kita percaya bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu dan Tuhan mengontrol segala sesuatu. Yang keempat, mereka tidak percaya bahwa jiwa manusia tidak bisa binasa, dan mereka beranggap bahwa kematian adalah akhir dari segala sesuatu. Mereka pikir apa? Mati habis begitu. Setelah kematian tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Ini sama seperti zaman-zaman sekarang orang-orang ateis itu mereka tidak percaya adanya surga dan neraka. Yang kelima, mereka melampiaskan nafsu mereka dengan bebas. Ini merupakan akibat dari kepercayaan mereka pada poin keempat. Karena mereka berpikir bahwa mati habis, mereka hidup bebas begitu. Mau bunuh, mau berzina, mau lakukan dosa apapun, mereka bebas. Karena tidak ada penghakiman atau tidak ada kehidupan setelah kematian. Yang kedua, golongan Stoa itu golongan yang seperti apa? Mereka percaya bahwa adanya Allah, tetapi mereka mencampurkan Allah dengan dunia atau alam semesta. Mereka percaya bahwa segala sesuatu adalah Allah. Jadi mereka percaya ini adalah Allah, segala sesuatu bisa menjadi Allah. Alam-alam itu, matahari adalah Allah dalam bentuk dewa-dewa yang tadi saya sudah sebutkan, petir atau langit atau bumi. Jadi mereka percaya alam atau segala sesuatu bisa menjadi Allah. Mereka percaya adanya ketetapan atau penentuan Allah, tetapi mereka maksudkan adalah apa? Takdir. Bahkan mereka berpikir bahwa takdir itu di atas Allah. Jadi mereka percaya penentuan Allah, tapi mereka berpikir bahwa takdir yang ditentukan Allah itu berada di atas Allah. Mereka percaya bahwa jiwa manusia akhirnya akan diserap dalam hakikat ilahi dan menjadi bagian dari Allah. Mereka percaya bahwa orang yang hidup benar, orang yang hidup baik dan berjasa selama dia hidup, setelah dia mati dia bisa menjadi dewa atau bisa menjadi Allah. Saudara pernah dengar kisah namanya Hercules? Saudara dulu pernah dengar namanya Hercules, kan bukan Hercules preman di Jakarta ya. Hercules yang diceritakan anaknya Dewa Zeus itu. Dewa Zeus punya anak namanya Hercules, dan Hercules mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan beberapa tugas penting. Setelah dia menyelesaikan tugas-tugas itu, dia akan kembali ke Gunung Olympus dan dia bisa menjadi dewa di sana. Itulah kepercayaan orang-orang golongan Stoa. Mereka beranggapan bahwa nafsu harus dikuasai dan mereka bangga terhadap kebenaran mereka sendiri. Ini tidak bedanya dengan orang-orang Farisi. Mereka merasa diri paling benar ketika mereka tidak melakukan dosa. Yang berikut, Paulus bukan hanya tidak takut dengan orang-orang pintar. Paulus memberitakan Injil meskipun ia diejek. Di ayat 18 dikatakan Peleter. Peleter itu apa? Dalam beberapa terjemahan yang lain dikatakan bahwa pengetahuannya hanya sedikit, tetapi ia banyak mulut. Artinya orang kayaknya sekolah mau ngomong terlalu banyak. Ini orang-orang di Yunani saat itu mengatakan Paulus seperti itu. Atau mereka mengatakan bahwa dia itu pembual atau apa? Tukang omong kosong. Jadi benar ya, hikmat atau penginjilan itu dianggap bodoh oleh orang-orang duniawi. Jadi saudara kalau belum dicek sebagai orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang tukang omong kosong, itu
itu berarti saudara-saudara kalah dengan Paulus itu. Tapi kalau saudara sudah dikatakan bahwa saudara itu orang-orang yang tukang omong banyak atau omong kosong, tetapi saudara mengatakan tentang kebenaran Injil, saudara jangan pernah takut meskipun saudara itu diejek. Bahasa Yunani dari Peter ini menggunakan kata spermologos yang menunjukkan bahwa ada seekor burung yang tugasnya mengumpulkan gandum. Jadi dia ambil gandum dari sini, dan dia ambil untuk makan buat dia punya anak-anak. Jadi maksud mereka bahwa Paulus itu dianggap sebagai orang yang kerjanya mengumpulkan pandangan atau pemikiran dari orang-orang, lalu dia gabungkan menjadi satu dan mengajarkan kepada orang-orang di sana. Ini juga yang terjadi akhir-akhir ini. Saudara-saudara kalau sering-sering buka-buka YouTube, internet, orang-orang agama seberang itu mengatakan bahwa Paulus itu yang menciptakan agama Kristen. Betul atau tidak? Ya. Pernah dengar? Ya. Orang-orang agama seberang selalu mengatakan bahwa kekristenan yang sejati itu bukan bentukan Paulus, tapi harusnya ajaran Kristus. Dan terlalu banyak mereka mengatakan bahwa apa yang diajarkan Rasul Paulus ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi itu semua adalah hal yang salah. Jadi pandangan seperti itu bukan hal yang palsu. Paulus selama dia berada di Athena, dia sudah dikatakan demikian. Bukan saat ini, tapi dari dulu dia sudah diejek di Athena. Paulus tetap memberitakan Injil, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan juga tentang kebangkitannya. Jadi Paulus mulai dengan hal yang sederhana. Dalam memberitakan Injil itu mulai dengan hal yang sederhana dulu. Dia hanya mengatakan bahwa ada satu orang atau Tuhan yang namanya Yesus, dan ia itu disalibkan, tetapi pada hari yang ketika dia bangkit. Ternyata orang-orang Yahudi itu mungkin tidak mengerti dengan konteks hal ini. Tetapi Paulus memberitakan Injil yang sederhana ini, padahal dia berhadapan dengan orang-orang yang pandai, orang-orang yang ahli dalam filsafat. Ini juga yang dikatakan Paulus dalam Roma 1 ayat 16. Dia tidak takut, dia tidak malu untuk memberitakan Injil. Roma 1 ayat 16. Saya kasih terjemahan dari NIV mengatakan demikian. Aku tidak malu tentang Injil, karena itu adalah kuasa Allah untuk keselamatan setiap orang yang percaya. Pertama-tama untuk orang Yahudi, lalu untuk orang non-Yahudi. Saya tidak mengambil dari terjemahan baru karena itu menurut saya kurang tepat. Ini dikatakan bahwa Paulus tidak malu tentang Injil yang ia beritakan. Nah, ini kita di zaman sekarang jangankan beritakan Injil. Kadang di gereja saja kita malu ya. Saudara pernah lihat zaman-zaman dulu orang kalau di gereja Alkitabnya tidak mau dipegang di depan tapi di belakang. Dan kalau zaman begini sembunyi. Bila perlu Kristus di celana. Zaman dulu ada celana borju tuh teman-teman yang sudah bapak-bapak sekarang mesti kenal celana borju dulu. Nah dulu kami yang masih muda itu celana borju itu kami taruh Alkitab di dalam karena sampingnya kan lebar itu. Itu karena malu gitu. Kita pergi ke gereja saja kita malu begitu. Apalagi kita beritakan Injil. Tapi Paulus tidak malu untuk mengakui tentang pemberitaan Injil yang dia beritakan. Seperti juga 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Demikian pula aku ketika aku datang kepadamu saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi beritakan Injil itu dengan hal-hal yang sederhana. Tidak perlu dengan hal-hal yang luar biasa spektakuler. Saudara pun datang dan bilang, saya punya juru selamat namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mati dan menebus saya. Karena Dia mati dan menebus saya akan diselamatkan. Itu hal yang simpel dalam memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi orang-orang di zaman itu mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang Kristus dan kebangkitannya. Akhirnya Paulus disuruh berkhotbah di Areopagus. Nah, Areopagus ini suatu tempat yang pada masa kuno itu digunakan sebagai tempat untuk mengadili perkara-perkara kejahatan, atau zaman sekarang mungkin sidang pengadilan itu balai kota. Matthew Henry mengatakan Areopagus semacam balai kota, balai pertemuan di mana para hakim berkumpul untuk urusan umum dan di mana lembaga-lembaga pengadilan berdiri. Tempat itu seperti aula perguruan tinggi atau sekolah-sekolah di mana kaum cerdik pandai berkumpul dan menyampaikan gagasan mereka di sana. Jadi ini dari hal-hal di pasar, di tempat-tempat yang masih kecil, kira-kira Paulus sudah setia sehingga
Tuhan bawa dia atau mereka bawa dia ke tempat yang lebih umum, lebih banyak orang lagi, bahkan lebih banyak orang pintar di sana. Di Areopagus jika ada yang menyangkal Tuhan, ia akan dikecam oleh pengadilan ini. Digoras, dihukum mati oleh pengadilan sebagai penghina para dewa. Demikian pula dewa-dewa baru manapun tidak bisa diakui tanpa persetujuan mereka. Kesinilah mereka membawa Paulus untuk diadili, bukan sebagai penjahat, melainkan seorang calon cendekiawan. Artinya apa? Kau bilang begini, Paulus itu kalau mau ceritakan tentang apa yang lu sembah atau Tuhan yang lu sembah, lu jangan cerita di sini. Lu cerita di Areopagus, lu cerita di balai kota, lu cerita di tengah-tengah pengadilan. Di situ banyak orang yang pintar. Nah ini semakin sulit yang harus Paulus hadapi. Karena dari orang-orang yang ada di pasar sekarang dia harus berhadapan dengan orang-orang yang pintar yang lebih banyak lagi. Dan mereka istilahnya, mereka mengadili Paulus di situ. Tetapi Paulus itu tidak takut, saudara. Dengan semua hal ancaman dan juga kesendirian Paulus, di poin berikutnya saya ingin mengatakan tentang apa isi khotbah Paulus selama di Areopagus. Yang dilakukan Paulus itu yang pertama, Paulus puji mereka dulu. Lihat ya, Paulus tadi kan sudah amat-amati mereka kan. Paulus mengapresiasi mereka. Mereka dipuji Paulus karena apa? Mereka sangat beribadah kepada Paulus. Puji mereka kenapa? Mereka beribadah sangat tekun atau mereka sangat taat kepada dewa-dewa mereka. Ini hal yang sangat positif bagi mereka. Meskipun mereka menyembah Allah yang salah, tetapi Paulus puji mereka karena apa? Mereka taat beribadah. Mereka sangat religius. Tapi Paulus melakukan ini adalah cara Paulus supaya mereka mau dengar Paulus ngomong selanjutnya. Jadi saudara, untuk membedakan ini itu harus punya strategi juga. Saudara harus mengerti orang yang di depan ini orang seperti apa. Apakah dia senang dipuji atau dia senang untuk diapresiasi? Nah itu merupakan langkah awal dalam memberitakan Injil, saudara. Kan ada suku-suku tertentu di NTT juga kan, yang ini suku kayaknya kalau kau puji dia enak, dia akan senang, atau dia akan lebih tertarik dengan kau pemberitaan Injil selanjutnya. Jadi Paulus membuka pembicaraan dia dengan mereka, memuji mereka dengan maksud untuk supaya mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Yang kedua, Paulus sudah mengatakan suatu hal yang menarik di sini, teman-teman, saudara. Dia mengatakan bahwa ada suatu mesbah kepada Allah yang tidak dikenal. Itu ada di ayat yang ke-23. Saya harus cerita ini latar belakang konteksnya seperti apa. Catatan dari seorang filsuf bernama Diogenes Laertius mengatakan bahwa 500 tahun sebelum Masehi, tepatnya sekitar tahun 430 sebelum zaman Paulus, kota Athena itu dilanda oleh wabah penyakit yang sangat aneh dan sangat mematikan. Jadi mirip-mirip COVID waktu itu. Tapi kan kita COVID ini kan sudah zaman modern. Zaman dulu orang tidak tahu ini bagaimana ini mau mengobati. Mereka pakai segala cara tidak bisa hilang ini wabah. Kemudian penguasa kota Athena ini dia memanggil seorang paranormal dari kota Pitia. Tetapi ini paranormal bikin segala suatu cara juga tidak berhasil, saudara. Ini paranormal akhirnya mengusulkan seorang filsuf bernama Epimenides. Panggil salah satu orang namanya Epimenides. Nah Epimenides datang, Epimenides mengatakan demikian. Kalian ini terkena wabah. Apakah kalian sudah kasih persembahan kepada dewa-dewa kalian dan begini banyak ini? Dewa mereka itu terlalu banyak, saudara. Epimenides bilang, sudah kasih persembahan kepada dewa, ini dewa semua bosannya. Tapi orang-orang Yunani bilang begini, kau terus kasih semua, tapi ini wabah sudah hilang. Artinya apa? Dong pikir dewa A marah, dong kasih persembahan, tolong wabah ini hilang. Ternyata dewa A dapat persembahan, ini wabah sudah hilang. Pindah ke dewa B, berikut sampai semua dewa itu mereka sudah kasih persembahan, tapi ini wabah sudah hilang-hilang. Bagaimana ini? Epimenides mengatakan demikian. Kalau begitu besok kosong bawa domba-domba yang bagus, yang terbaik, yang kita persembahkan untuk dia. Lalu bilang, dia itu siapa? Epimenides bilang begini, dia itu Allah yang kita tidak kenal. Kalau ini dewa banyak semua ini kita persembahkan dan ini wabah sudah hilang-hilang, berarti ada satu dewa yang kita tidak persembahkan kepada dia, yang dia ini lebih jago daripada dewa-dewa ini.
Jadi dia bilang, oke, potong akan kasih kepada dewa yang kita tidak kenal itu, atau bahasa Yunaninya agnostos dewa yang tidak dikenal. Jadi Epimenides bilang bawa itu domba-domba. Nah, ketika mereka bawa domba-domba ini, tiba-tiba suatu hal terjadi. Domba-domba ini berlutut di suatu tempat. Nah, di tempat itu mereka bikin altar, mesbah untuk dewa atau Allah yang tidak dikenal ini. Tiba-tiba dong bilang, bagaimana kau tahu bentuk dia punya patung karena? Nah, karena mereka itu kan orang yang seni, jadi mereka harus membuat patung kepada dewa-dewa. Tapi Epimenides bilang begini, kosong sabar, kurang ajar kalian. Kalian sudah pernah ketemu ini dewa, kalian sudah pernah ketemu ini Tuhan. Bagaimana kalian bisa menggambarkan atau memvisualisasikan dia? Jangan kalian bikin sembarangan. Kalian bikin bentuk yang aneh-aneh tidak sesuai dengan aslinya, dia akan marah dan wabah itu kembali. Artinya mereka tidak bikin itu patung, mereka tidak bentuk dewa itu seperti apa. Mereka hanya taruh akal di situ. Dewa yang tidak kami kenal. Dan ketika mereka memberikan persembahan, tiba-tiba wabah itu berhenti. Nah, ini Paulus pasti mengerti kisah ini, saudara. Makanya ketika Paulus melihat ada mesbah itu, dia mengatakan bahwa itu Allah yang tidak kalian kenal itu, yang pernah sembuhkan kalian punya wabah itu yang aku beritakan kepada kalian saat ini. Amin. Jadi kontekstualisasi itu penting, saudara, untuk mengerti. Seperti halnya orang-orang di Niniwe ketika Yunus datang setelah dimuntahkan seekor ikan. Kenapa mereka mau mendengarkan Yunus? Karena mereka juga menyembah dewa ikan itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yunus, mereka bilang, ini orang yang keluar dari dewa yang kita sembah. Kita harus dengarkan dia, dia anak dewa ini. Kita harus dengarkan dia. Atau minggu lalu bagian tempat khotbah tentang orang-orang di suku timur. Orang-orang suku timur itu menyembah dua dewa, dewa di langit dan dewa di bumi. Dewa di langit namanya Wisneno, dewi di bumi namanya Usafa. Tetapi orang-orang Kristen ketika datang ke timur untuk melakukan penginjilan, mereka bilang begini, kalian menyembah ada dewa di langit dan dewi di bumi. Tetapi ada satu dewa yang berkuasa di langit dan di bumi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu raja di langit dan raja di bumi. Makanya kalau orang Kristen berdoa tuh, orang timur berdoa tuh Wisneno. Itu mereka sudah bukan berpikir tentang Wisneno yang dulu, yang zaman berhala dulu. Tidak, mereka sudah berpikir bahwa Wisneno itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Wisneno bukan Tuhan Yesus beserta kita. Itulah kontekstualisasi penting, saudara. Dan itu merupakan jembatan atau sarana Paulus untuk menyebarkan Injil kepada mereka. Jadi Paulus punya hikmat itu sangat luar biasa, ya. Dia menggunakan mesbah atau pengetahuan mereka orang-orang Yunani, orang-orang Aten tentang Allah yang mereka tidak kenal, dan dia memakai itu sebagai jembatan untuk memberitakan Allah yang sejati. Jadi dalam pikiran mereka ada satu Allah yang kami tidak tahu namanya. Dia berkuasa dan dia lebih tinggi daripada semua dewa-dewa kami di Yunani, di Athena. Dan Paulus mengerti akan hal itu. Paulus ajarkan kepada mereka, itu Allah yang tidak kamu kenal, itu yang sedang saya mau sampaikan. Nah, Allah yang kamu tidak kenal itu Allah yang seperti apa? Itu yang kita baca di dalam bacaan ayat yang 4 tadi. Apa ajaran Paulus tentang Allah yang sejati itu seperti apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta serta isinya. Ini jelas bertentangan dengan golongan-golongan Epikurus tadi yang menyatakan bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu terjadi secara kebetulan, materi bersifat kekal. Ayat 4, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Allah adalah Allah yang berkuasa. Kata Tuhan berarti pemilik, penguasa, pemerintah. Jadi Paulus menentang ajaran-ajaran saat itu tentang ajaran Epikurus yang mengatakan bahwa Allah tidak peduli dengan manusia dan dunia. Dia juga menentang ajaran-ajaran Stoa yang mengatakan bahwa dunia dan segala sesuatu adalah Allah. Dia mengatakan bahwa Allah yang sejati itu cuma satu. Dia yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia yang menciptakan semuanya. Ini berbeda dengan orang-orang kepercayaan orang-orang yang mengatakan bahwa langit ada dewanya sendiri, bumi ada dewanya sendiri, dan lain sebagainya. Tapi Allah yang sejati itu cuma satu yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, Allah yang menjadi Tuhan atas langit dan bumi itu,
dia tidak diam di dalam kuil-kuil. Paulus istilahnya menghantam mereka, saudara. Jadi ingat, dari mulainya dia memuji mereka, dia mengambil jalan masuk melalui pengajaran tentang Allah yang tidak dikenal. Dia mulai menyerang mereka. Artinya dia mengatakan bahwa apa yang kalian sembah selama itu salah sebenarnya. Paulus mengatakan Allah tidak diam dalam kuil-kuil. Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita, dan karena itu ia tidak perlu dilayani, seakan-akan ia membutuhkan kita. Di ayat 5 dikatakan, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Jadi Paulus bilang, Allah yang sejati itu bukan Allah yang duduk tunggu berdiam di dalam kuil menjadi patung dan tiap hari kalian harus datang antar sesajian, antar mesbah. Tidak, Allah sejati bukan seperti itu. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas kepada segala sesuatu. Jadi yang dikatakan itu bukan berarti Allah tidak suka dilayani. Artinya kalau kita melayani Tuhan sekarang salah. Bukan begitu maksudnya. Artinya apa? Allah mereka itu perlu diperhatikan atau perlu diurus. Jadi Paulus bilang Allah yang sejati itu bukan Allah kalian yang harus kalian kasih mesbah atau sesajian setiap hari. Yang kelima atau yang berikut adalah Allah menciptakan semua manusia hanya dari satu orang saja. Ingat, Allah menciptakan Adam pertama kali. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Paulus mengatakan demikian bahwa Allah itu cuma satu. Artinya apa? Kalau kalian sampai sekarang hidup itu berarti kalian berasal dari manusia yang satu yang Tuhan ciptakan. Berarti kalian yang ada di Athena ini juga adalah ciptaan daripada Allah. Kalian bukan hadir dengan kebetulan atau dewa-dewa kalian yang bukan. Kalian semua itu berasal dari satu manusia, yaitu Adam. Allah juga menentukan waktu. Kata musim-musim itu kurang tepat, lebih tepatnya Allah menentukan waktu bagi mereka dan juga batas kediaman mereka. Jadi yang mereka percaya itu kan satu tempat, satu urusan Allah. Jadi Allah hanya yang dewa yang di langit tidak bisa menjadi dewa yang waktu, bukan. Jadi dewa di bumi tidak bisa menjadi dewa matahari, tidak. Dan bisa-bisa. Tetapi yang Paulus ajarkan, Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang menciptakan manusia dan juga sudah menentukan waktu bagi manusia. Manusia sepenuhnya bergantung kepada Allah, baik kediaman mereka, cara manusia mendekat kepada Allah, keberadaannya dan kehidupannya maupun aktivitasnya. Itu ada di ayat 78. Jadi Paulus bilang dengan kata sederhana bilang, kamu punya duduk berdiri, Tuhan sudah atur. Jadi kalian yang ada di Athena di sini, kalian boleh pintar, boleh beraktivitas, tapi semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Bukan karena terjadi secara kebetulan. Dan akhirnya Paulus menyerang penyembahan berhala itu. Ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian kehadiran manusia. Manusia adalah keturunan atau ciptaan daripada Allah yang murni, lebih mulia daripada emas dan perak. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa kita manusia ini lebih berharga dari kalian punya patung-patung emas dan perak yang kalian sembah itu. Karena Allah tidak boleh digambarkan juga dan tidak boleh divisualisasikan tentang berbentuk secara patung, apalagi disembah dalam bentuk patung. Apalagi yang Paulus katakan kepada mereka? Paulus menyuruh mereka bertobat. Paulus menyuruh mereka bertobat. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ayat ini bukan berarti bahwa Allah tidak akan menghukum orang-orang yang sudah berbuat dosa atau karena ketidaktahuan. Ayat ini hanya menunjukkan bahwa Allah itu sebenarnya panjang sabar dan Allah ingin menunggu orang-orang untuk datang dan bertobat kepada Dia. Dan sekarang Injil sudah disebar kemana-mana dan karena itu Allah menghendaki bahwa pemberitaan Injil itu adalah puncak dari pemberitaan Injil itu adalah apa? Banyak orang yang bertobat dan percaya kepadanya. Dan Paulus juga mengingatkan mereka tentang penghakiman daripada Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita dengar tadi, kita ingat tadi, orang-orang itu tidak percaya bahwa mereka berpikir bahwa mati itu habis. Tidak ada kehidupan lagi setelah kematian. Kami bebas melakukan apa saja, kami bebas berbuat dosa. Tapi Paulus kasih ingat mereka, ada satu hari nanti Tuhan Yesus itu akan datang. Ayat 31. Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Paulus ingatkan mereka, kalian hidup selama ini bebas-bebas, mati tidak habis. Jadi saudara-saudara juga, kalau saudara-saudara kasih ingat orang yang berdosa, dia tidak mau bertobat, saudara kasih ingat dia ingat, mati tidak habis, masih ada pengadilan Tuhan. Terutama kalau kalian baru mati dan Tuhan Yesus datang, kalian akan menghadapi penghakiman dari Tuhan Yesus. Apa yang mereka respon atau mereka lakukan setelah Paulus memberitakan begitu banyak kesalahan mereka? Paulus menelanjangi mereka bahwa mereka sebenarnya orang-orang yang sangat-sangat berdosa. Ayat 30 menyatakan, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, karena tadi saya bilang mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian, mereka ada yang mengejek. Jadi ketika ada firman Tuhan diberitakan tuh, orang mengejek itu sudah wajar, saudara. Mereka mengejek. Ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Jadi mereka tertarik, tapi mereka semau begitu, semau dengar lagi, tapi mereka cukup, sudah cukup tahu itu saja. Orang-orang zaman sekarang juga begitu kan, mereka pergi ke gereja dan mereka ingin tahu apa yang enak saja, yang mereka pengen dengar, mereka dengar, tapi selanjutnya mereka tidak mau mendapatkan kebenaran yang sejati. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya ada Dionysius, anggota majelis Areopagus. Jadi ada orang pintar di situ yang percaya. Ada perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Setelah itu dikatakan Paulus pergi meninggalkan mereka. Jadi ketika firman itu diberitakan, respon ada tiga. Ada yang mengejek dan tidak menerima. Ada yang terimanya cuma setengah, tapi ada yang percaya kepada Yesus Kristus meskipun cuma sedikit. Tapi namanya firman Tuhan, kalau sudah pergi saudara, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Firman Tuhan dimanapun diberitakan oleh siapapun saudara, kalau dia memberitakan dengan benar, dengan sejati, minimal ada satu dua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah itulah yang saya bagikan buat teman-teman, buat saudara semua pada saat ini. Nah, apa poin-poin rohani yang bisa kita petik dari penginjilan pelayanan Paulus selama berada di Athena? Yang pertama, kita harus berani memberitakan Injil. Amin. Kita harus berani memberitakan Injil walaupun sendiri, meskipun di tanah orang sebagai orang yang asing. Kita harus berani memberitakan Injil meskipun apa? Meskipun orang itu lebih pintar daripada kita, atau orang itu lebih secara intelektual daripada kita. Kita juga harus memberitakan Injil meskipun di lingkungan yang kecil, di pasar, di tempat yang sehari-hari, atau di tempat umum sekalipun seperti halnya Paulus. Di tempat sedikit orang dia memberitakan Injil. Di tempat yang umum atau di tempat yang banyak orang dia juga memberitakan Injil. Kita harus berani memberitakan Injil. Yang kedua, kita harus terbeban atau punya beban terhadap jiwa-jiwa. Paulus merasa kasihan dengan orang-orang di Athena. Dia merasa bahwa orang-orang ini perlu diselamatkan juga. Padahal dia itu adalah orang Yahudi dan tidak berhubungan dengan orang-orang Yunani. Tapi dia merasa terbeban dengan jiwa-jiwa yang ada di Athena. Sama juga seperti kita harus terbeban dengan lingkungan sekitar kita yang belum bertobat. Kita juga harus terbeban terhadap keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang masih belum percaya, ataupun negara kita yang masih penuh dengan apa? Penyembahan berhala, suku-suku sekitar kita yang belum bertobat. Kita juga harus peduli kepada mereka. Dan gereja ini merupakan tugas gereja juga saudara. Gereja harus punya beban untuk penginjilan. Saudara kalau pikir ya,
tugas penginjilan itu seperti bagian juga sering-sering di ibadah hari Jumat, ibadah puasa. Tidak jarang sekali gereja itu memberitakan Injil atau kirim utus penginjil kepada tempat-tempat yang jauh. Jarang sekali. Bahkan di dalam gereja pun, saudara, masih banyak sedikit firman-firman yang dikhotbah itu yang tentang penginjilan. Lebih enak hal-hal yang sekuler, hal-hal duniawi, hal-hal yang praktis. Mereka melupakan tugas gereja untuk memberitakan penginjilan. Seperti tadi di warta jemaat itu penting. Itu saya juga mau bagikan itu, saudara. Karena gereja-gereja sungguh itu, saudara, itu sama seperti yang Bapak itu sampaikan, khotbah itu sampaikan. Khotbahnya cuma 20 menit, saudara. Itu sudah mentok maksimal. Isi khotbahnya pun tidak relevan sama sekali dengan berita Injil. Tetapi saudara, untuk hal-hal yang lain, saudara, orang-orang pada suara vokal grup itu, saudara, 5-6 paduan suara vokal grup itu, satu vokal grup kalau 5 menit kali sudah. Dan saya sangat terganggu, saudara, kalau saya pergi ke gereja dan ternyata paduan suaranya lebih banyak daripada pemberitaan Injil. Hal-hal liturgisnya itu mereka merasa lebih penting daripada berita Injil. Warta jemaat, saudara, seperti Bapak itu bilang juga, warta jemaat itu lebih lama daripada berita Injil. Warta jemaat bisa sampai 30. Belum lagi kalau mereka tambah lelang, saudara, lelang lagu. Terlalu banyak hal-hal tidak penting yang berada dalam ibadah. Mereka menomorduakan berita Injil, saudara. Gereja harus punya beban untuk penginjilan. Bahkan saudara, hal-hal yang tidak penting seperti apa? Sering sekali kita menemukan seperti apa? Lomba paduan suara, lomba vokal grup, itu dananya ada. Ulang tahun gereja, itu dananya ada, dikit. Apalagi biasa lomba-lomba olahraga begitu, pertandingan voli, itu dananya ada, saudara. Tetapi apakah ada dana untuk penginjilan? Tidak ada, saudara. Gereja sudah lupa tugas utama gereja untuk menginjil, saudara. Gereja lebih sibuk dengan hal-hal yang ingin dilihat duniawi. Dana-dana itu, saudara, lebih banyak untuk hal-hal yang spektakuler. Tapi apakah ada dana untuk penginjilan? Tidak ada, saudara. Apakah ada dana untuk utus seorang hamba Tuhan untuk memberitakan Injil suatu tempat? Tidak ada. Bahkan inisiatif untuk beritakan Injil atau pelayanan keluar itu bukan dari gereja. Kebanyakan apa? Persekutuan doa. Bagaimana itu pernah khotbah di KSDU. KSDU itu di belakang Gunung Mutis. Saya sudah lihat tempatnya jauh sekali. Saudara kalau pergi, sayangnya saudara menangis. Saudara menangis karena jauh. Yang kedua, saudara menangis karena capek. Tidak ada sinyal di sana, dingin, tidak ada listrik di sana. Saudara baru memberitakan ini, saudara sudah pulang. Bagaimana cerita kepada kita semua kan bagi menangis di sana. Karena terlalu jauh. Karena tidak mungkin bagi tidak membayangkan Tuhan membawa bagi sejauh itu. Nah, inisiatif seperti itu saja bagi bilang apa? Itu dilakukan oleh kelompok doa atau persekutuan doa tertentu yang gerakan untuk beritakan Injil. Tapi gerejanya tidak, saudara. Gereja sangat-sangat menomor sekian, bukan menomor 2 lagi, menomor sekian dan memberitakan Injil dalam tugas mereka. Makanya KPC harus memberitakan Injil. Amin. Potong akhir-akhir ini belum pelayanan keluar, tapi saya punya kerinduan KPC itu suatu saat kita harus keluar. Amin. Kita harus keluar untuk beritakan Injil. Ada orang-orang, ada suku-suku, tempat-tempat pedalaman. Kalau kita tidak keluar, maka agama lain yang pergi dan memberikan mereka beras, memberikan mereka mie, memberikan mereka uang, dan mereka akan 2 kalimat syahadat. Mereka akan pindah. Karena apa? Karena gereja terlalu pikir dalam gereja saja. Gereja tidak pikir untuk penginjilan. Saya dalam mengurus atau mempersiapkan bahan ini, saudara, saya menemukan suatu kesaksian yang sangat-sangat memberkati saya. Suatu gereja ini gereja yang Injili ya, bukan gereja karismatik, gereja Injili. Dan gereja Injili itu mereka namanya gereja Injili, gereja Reform. Mereka ada kolektif untuk penginjilan. Mereka punya kolektif khusus untuk penginjilan. Nah, mereka ini punya kolektif untuk penginjilan, tapi mereka sedang membangun gedung gereja mereka, saudara. Ketika mereka
sedang membangun gedung gereja, mereka bilang, ya sudah, kita stop penginjilan dulu. Nah ini kesalahan mereka. Mereka kegiatan penginjilan mereka kurangi dan bahkan mereka hentikan, dan dana-dana dari penginjilan itu mereka alihkan kepada pembangunan gedung gereja. Ini bahaya. Dan suatu saat jemaat-jemaatnya ini mengeluh kepada gembala sidang mereka ini. Tidak begini, Bapak kami ada kasih persembahan pembangunan kemarin, tapi minggu lalu, tapi kok minggu ini tidak dilaporkan kan? Ada juga seperti itu kan? Mereka punya warta jemaat yang melaporkan dana pembangunan sekian. Jadi kami sumbang untuk pembangunan, tapi kok tidak dilaporkan? Jadi mereka ambil keputusan, oke, kita jangan pengumuman dulu untuk hal ini, kita harus lihat dulu bagaimana mungkin sampai terjadi. Ternyata minggu depan kejadian lagi, ada yang kasih dana pembangunan tapi tidak ada yang masuk ke kas gereja begitu. Jadi mereka bilang, oke, kita harus teliti, kita lihat apa yang sedang terjadi. Mereka pasang handicap, zaman dulu zaman handicap. Mereka handicap mengarahkan kepada peti persembahan pembangunan. Ternyata saudara, ketika doa berkat saudara, kosternya itu ambil. Koster sangat lincah saudara. Tidak tahu koster lincah karena mana dia ambil dari dalam tanggung itu, dia ambil langsung dia taruh di ember atau saku atau alat untuk dia mengumpulkan dana. Dia curi saudara, dia curi kolektif. Dan minggu depannya lagi saudara, mereka melihat dia melakukan hal yang sama. Ketika dia melakukan hal yang sama, mereka langsung tangkap basah dia. Selama ini kamu pencuri sudah banyak. Mereka tanya, kamu sudah pencuri banyak berapa? Dia sudah banyak, satu hari, satu minggu, tiap minggu mungkin dapat 5 sampai 10 juta saudara. Karena gereja ini lumayan besar dan orang-orang sangat loyal di sana. Dan ternyata bukan hanya kolektor-kolektor yang dia curi saudara. Ternyata sumbangan-sumbangan gereja yang pasir, beton, semen, itu ternyata selama ini antar ke rumah dia dan dia tidak gunakan untuk pembangunan gereja saudara, tapi dia putar itu. Jadi kalau ada trek datang sode, bukan sini kestur di sana. Berarti dia jual itu sumbangan-sumbangan pasir dan sebagainya untuk gereja, itu dia jual dan dia putar saudara. Gereja itu rugi luar biasa. Ketika mengalami semua itu, dia dipecat dan sebagainya, mereka tidak mau mempolisikan dia ternyata, karena dia lari ke suatu daerah di NTT. Ini gereja di NTT di Kota Kupang. Gereja ini bilang, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka mulai refleksi, ternyata Tuhan kasih sadar gembalanya begini. Kita terlalu sibuk dengan pembangunan sehingga kita melupakan penginjilan. Bahkan dana-dana untuk penginjilan itu kita ambil untuk pembangunan. Akhirnya apa? Tuhan hajar mereka. Dengan dana-dana itu sangat dicuri untuk orang lain. Jadi saudara, kita KPJ jangan sampai seperti itu. Amin. Jangan sampai kita memperhitungkan, kita lebih mementingkan hal-hal yang urusan dalam gereja daripada penginjilan. Saya punya kerinduan KPJ akan keluar dari Kota Kupang atau kabupaten kita bisa memberitakan Injil. Yang semangat tepuk tangan. Amin. Semua siap ya? Semua siap memberitakan Injil ya? Kalau kita kalian keluar ya, amin. Amin. Jadi gereja harus punya beban terhadap penginjilan. Yang ketiga, yang terakhir, pemberitaan Injil harus berpusat kepada Yesus Kristus. Apa yang Paulus sampaikan tadi? Yesus mati dan Yesus bangkit. Dia menebus kita dan kita pasti selamat. Itu Paulus sampaikan kepada orang-orang yang mengerti. Kepada orang-orang yang mengerti tentang Tuhan Yesus, saudara sampaikan seperti hal itu. Orang-orang Kristen KTP yang mereka cuma tahu Kristen saja, yang penting Kristen pasti selamat. Tidak. Tetapi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita harus menjelaskan bagaimana Allah yang sejati seperti apa. Allah yang Tritunggal, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia dan segala isinya. Allah kita, Allah yang lebih hebat daripada berhala-berhala di dunia ini. Amin. Saudara sampaikan kepada orang-orang atau tempat di mana saudara tuju, saya punya Allah ini lebih hebat daripada apa yang kamu sembah. Saya punya Tuhan Yesus lebih hebat daripada kamu punya pemimpin agama, kamu punya nabi dan sebagainya. Saudara kasih tahu berapa beruntungnya orang menjadi orang Kristen daripada menjadi orang-orang yang bukan menjadi orang Kristen. Saudara harus kasih ingat mereka juga, apalagi orang-orang Kristen yang hidup acuh tak acuh,
berdosa seenaknya. Saudara kasih mereka, Tuhan Yesus akan kembali untuk menghakimi kita di akhir zaman. Jadi saudara, untuk memberitakan Injil itu pusatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dulu, Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan Yesus yang sudah mati, Tuhan Yesus yang sudah bangkit, dan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Dan juga Tuhan Yesus yang ke depan akan datang untuk menghakimi kita. Itu inti pemberitaan Injil itu. Jangan saudara beritakan ini, saudara memberitakan kesuksesan saudara. Aduh, jangan saudara. Jangan saudara yang dulu beta korupsi, tapi beta bertobat. Setelah beta bertobat, beta kembali beta penjabatan. Tuhan Yesusnya di mana saudara? Itu kita sering firman Tuhan, intinya harus Tuhan Yesus. Saudara ngomong Abraham, saudara ngomong tentang Tuhan Yesus, saudara ngomong tentang Yunus, tentang Yusuf, saudara ngomong tentang Daud. Semuanya harus bisa untuk mengantarkan orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus atau Injil yang sejati. Saudara pembahasan saudara sehari-hari, saudara bahas pola, saudara bisa giring orang kepada Tuhan Yesus, bisa. Saudara bahas keuangan, saudara bisa giring orang kepada Tuhan Yesus. Saudara bahas sakit penyakit, saudara bilang kita punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan lu. Bukan sakit rohani itu saja, tapi sakit jasmani. Bukan sakit jasmani, tapi sakit rohani dia sudah tebus kalau lu percaya kepada Dia. Beta punya teman orang agama seberang dan tiap hari dia urus dia kompromi tentang Israel dan serang Palestina. Beta sampai capek dan sudah bosan dulu hari-hari story tentang hal ini. Dan beta bilang, lu ingat saudara teman harus ingat, Israel itu mau benar atau salah, suatu saat semua manusia ini akan dihakimi. Dan yang menghakimi itu adalah Tuhan Yesus. Mereka itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan datang, Nabi Isa itu akan datang sebagai hakim. Mereka percaya itu. Tapi mereka itu tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Logikanya, hakim mana yang bisa adil kalau bukan Tuhan sendiri? Amin. Hakim dunia ini hakim yang tidak adil, saudara. Kalau sampai ada hakim yang adil yang akan datang menghakimi manusia, kita lihat tidak, bukan dia adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi celakalah kamu, betul celaka karena apa? Karena ketika dia datang, hakim itu adalah Tuhan kami. Tetapi hakim itu kalau kalian anggap sebagai nabi saja, kalian anggap manusia. Sekarang pikir, kalau saya lebih dekat kepada hakim, ketika hakim itu memutuskan sesuatu perkara, hakim itu pasti membela saya. Hakim itu tidak bisa membela kamu, karena kamu tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Kalian hanya menganggap Tuhan itu kalian merendahkan sebagai seorang nabi. Saudara pikir, kalau Jokowi kemarin datang ke Kota Kupang, tiba-tiba ada 10 orang dengan spanduk, angkat spanduk berkata, "Selamat datang Pak Kepala Desa Jokowi." Itu Jokowi tersinggung sana. Jokowi mungkin tersinggung, tapi pas pampres mungkin sudah hantam saudara, apa saudara waktu itu. Karena presiden yang datang saudara angkat spanduk Kepala Desa atau Pak Lurah, itu kurang ajar namanya. Saudara menurunkan derajat Tuhan. Saudara, pemberitaan Injil harusnya berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang sering firman, jangan sering saudara pengalaman hidup itu lebih banyak daripada Tuhan Yesus. Jangan saudara cerita saudara punya kehidupan lebih banyak daripada Tuhan Yesus Kristus. Makanya suatu pendeta pernah berkhotbah, dia berkhotbah panjang lebar, ngalur ngidul, gak jelas saudara selama waktu dia berkhotbah. Dan ketika dia turun dari mimbar dan bersalaman dengan jemaat itu berkata kepada dia, selamat dan berkata, terima kasih Pak sudah berkhotbah dengan sangat baik. Setelah mendengar Bapak berkhotbah, saya semakin tahu bagaimana keluarga Bapak itu. Jadi ternyata selama berkhotbah, Bapak itu cerita, beta pana satu sekolah di sini, kerja di sini, beta pana yang kedua sekolah di sini, lulusan sini, kerja di sini, beta pana yang ketiga sudah kerja di sini dan sekian. Ternyata selama berkhotbah, Bapak itu berkhotbah tentang kesuksesan anak-anaknya. Saudara pernah bertemu orang-orang yang berkhotbah seperti itu? Dia tidak berkhotbah tentang Injil, keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus, tapi dia berkhotbah untuk keinginan dia sendiri. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita untuk beritakan Injil. Harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir,
Mari bisa tampilkan 2 Korintus pasal 4 ayat 5, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, amin, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus Kristus, amin. Jadi berita Injil yang sebenarnya itu adalah kita harus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, poin yang pertama, kita harus berani beritakan Injil. Yang kedua, kita harus punya beban terhadap jiwa-jiwa. Yang ketiga, pemberitaan Injil harus berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya selesai. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Buat firman Tuhan, tepuk tangan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Gembala untuk menambahkan dan memimpin kita dalam doa. Amin. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan saudara-saudara. Mari bantu berdiri semua. Mari bantu. Saya tambah sedikit aja ya. Seorang profesor teologi namanya Josh McDowell. Dia catat dalam bukunya Apologetika, itu buku saya punya, tebal sekali, kurang lebih hampir 500 halaman. Yang mendengar Paulus bersaksi di sidang Areopagus jumlahnya 25.000 orang. Banyak sekali. Tapi yang bertobat berapa orang, saudara? Hanya beberapa orang saja. Jadi memang 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 itu bilang bahwa jika Injil yang kami beritakan ini masih tertutup juga, maka itu tertutup kepada orang-orang yang akan binasa, yakni orang-orang yang tidak percaya dan pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, yang tidak bisa melihat cahaya Injil, yaitu Kristus adalah gambaran daripada Allah.